Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Zaki Ubaid Athaillah, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, NIM 19170042. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana strategi pemasaran di lembaga pendidikan. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan dari negara Republik Indonesia adalah yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan oleh karena itu warga negara Indonesia tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender itu berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu. Sudah ada berbagai peningkatan mutu pendidikan baik pada jalur formal maupun jalur non formal yang telah ditempuh pemerintah kita. Hal ini terbukti dengan akhirnya program peningkatan mutu yang lain seperti SBI salah satunya. Namun adapun demikian program-program peningkatan mutu yang telah dijalankan tersebut ternyata masih banyak ketertinggalan yang harus dikejar untuk menyesuaikan dengan perkembangan iptek. Jadi pendidikan yaitu salah satu produk jasa yang dihasilkan dari lembaga pendidikan yang sifatnya itu non-profit, sehingga hasil dari proses pendidikan itu kasat mata, tidak terlihat. Dan ketika melihat lembaga pendidikan itu sendiri dari kacamata sebuah korporat, maka lembaga pendidikan itu adalah suatu organisasi produksi yang menghasilkan jasa pendidikan yang dibeli oleh para konsumen. Apabila produsen itu tidak mampu memasarkan hasil produksinya, dalam hal ini jasa pendidikan itu dikarenakan mutunya tidak dapat memuaskan konsumen, maka produksi jasa yang ditawarkan itu tidak laku. Dalam artian lembaga pendidikan itu yang memproses jasa pendidikan tidak mampu memuaskan users atau konsumen education sesuai dengan need pasar. Bahkan lembaga pendidikan tersebut itu tidak akan berlaku untuk terus bertahan. Oke, selanjutnya yaitu ada konsep dasar pemasaran pendidikan. Dalam konsep dasar pemasaran pendidikan itu ada pasar, pendidikan, dan sekolah. Dalam persaingan di dunia pendidikan itu tidak dapat terelakkan lagi. Banyak lembaga pendidikan yang ditinggalkan oleh pelanggannya, sehingga dalam beberapa tahun ini banyak terjadinya sekolah yang merger dari beberapa lembaga pendidikan. Jadi adapun komponen kunci yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis untuk memahami konsep pemasaran pendidikan yaitu konsep pasar. Jadi pasar itu merupakan tempat bertransaksi berbagai komoditas yang dihasilkan produsen dengan yang dibutuhkan, diinginkan dan diharapkan konsumen. Pemasaran ialah proses transaksional untuk meningkatkan harapan, keinginan dan kebutuhan calon konsumen, sehingga calon konsumen itu menjadi lebih tertarik untuk memilih produk yang kita tawarkan dengan cara mengeluarkan imbalan sesuai yang disepakati. Adapun ada beberapa yang dapat dipasarkan dalam pendidikan, yaitu pendidikan seperti pertama ada produk sebagai hasil komoditas, yang kedua ada produknya itu memiliki standar, spesifikasi, dan kemasan. Yang ketiga memiliki sasaran yang jelas. Yang keempat memiliki jaringan dan media. Dan yang terakhir yaitu memiliki tenaga pemasaran. Baik, selanjutnya yaitu ada penerapan pemasaran pendidikan. Dalam penerapan pemasaran pendidikan itu mempunyai 7 elemen pokok, yaitu yang pertama ada produk. Produk yaitu merupakan hal yang paling dasar yang akan menjadi pertimbangan preferensi pilihan bagi customer. Merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada customer yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dan yang kedua itu ada price atau harga. Price yaitu merupakan elemen yang berjalan sejajar dengan mutu produk, di mana apabila mutu produk baik, maka calon siswa berani membayar lebih tinggi apabila dirasa dalam batas kejangkauan pelanggan pendidikan. Yang ketiga itu ada place, tempat. Place ini yaitu letak lokasi sekolah yang mempunyai peran yang sangat penting, karena lingkungan di mana jasa disampaikan merupakan bagian dari nilai dan manfaat jasa yang dipersepsikan, cukup berperan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan. Yang keempat itu ada promotion.
Promotion yaitu merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran, yaitu aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk atau meningkatkan pasar, mengingatkan pasar sasaran atas lembaga dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. Selanjutnya ada people. People ini menyangkut peran pemimpin dan sivitas akademik dalam meningkatkan citra lembaga. Dalam artian, semakin berkualitas unsur pemimpin dan sivitas akademik dalam melakukan pelayanan pendidikan, maka akan meningkat jumlah pelanggan tersebut. Selanjutnya ada physical evidence. Physical evidence ini merupakan sarana dan prasarana yang mendukung proses penyampaian jasa pendidikan, sehingga akan membantu tercapainya janji lembaga pendidikan kepada pelanggannya. Selanjutnya ada proses. Proses ini yaitu penyampaian jasa pendidikan merupakan inti dari seluruh pendidikan. Kualitas dari seluruh elemen yang menunjang proses pendidikan ini menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan proses pembelajaran, sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap pengelolaan lembaga pendidikan, dan citra yang terbentuk akan membentuk circle dalam merekrut pelanggan pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah strategis pemasaran pendidikan. Di dalam pemasaran pendidikan itu terdapat beberapa langkah strategis, yaitu pertama ada identifikasi pasar. Dalam identifikasi pasar ini ada sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dan ekspektasi pasar, termasuk atribut-atribut pendidikan yang menjadi kepentingan konsumen pendidikan. Yang kedua itu ada segmentasi pasar dan positioning. Dalam segmentasi pasar dan positioning itu dapat dibagi menjadi beberapa pasar, menjadi kelompok pembeli yang dibedakan berdasarkan kebutuhan, karakteristik atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Sedangkan positioning adalah karakteristik dan pembedaan produk yang nyata, memudahkan konsumen untuk membedakan produk jasa antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Selanjutnya ada diferensiasi produk. Dalam diferensiasi produk itu dapat melakukan diferensiasi merupakan cara yang efektif dalam mencari perhatian pasar. Strategi ini adalah strategi yang memberikan penawaran yang berbeda dibandingkan penawaran yang diberikan oleh kompetitor. Selanjutnya ada komunikasi pemasaran. Dalam komunikasi pemasaran yaitu publikasi prestasi oleh media independen seperti berita dalam media massa, media sosial. Selanjutnya ada pelayanan sekolah. Hal ini terlihat sebagai apa yang diharapkan oleh konsumen. Kesenjangan yang sering terjadi adalah adanya perbedaan persepsi kualitas dan atribut jasa pendidikan. Dari hasil penelitian terhadap organisasi jasa termasuk sekolah, terdapat beberapa ciri organisasi jasa yang baik, yaitu pertama, memiliki konsep strategi yang memiliki fokus pada konsumen, komitmen kualitas dari manajemen puncak, penetapan standar yang tinggi, sistem untuk memonitor kinerja jasa, sistem untuk memuaskan keluhan pelanggan, memuaskan karyawan sama dengan pelanggan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.